Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibid da'wat al-qaili fi ayatin muhkamat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan li jami'il makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin jaa bil bayyinat wa ala ahli baitihi at-tahirat wa ala ashabihi alladhina yusari'una fi sabilil khairat. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla wa ashabul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin ikhwanal mujahidin bi ayyi makan wa fi kulli zaman. Allahumma ahlikil kafarata wal zalimin wal musyrikin wal yahuda wa israfil wa man walla ilayhim. Allahumma mazzibhum kullan mazzab. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma dammir bunyanahum. Allahumma syaqqit syamlahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kama qala alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman wal Islam, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kepada takmir masjid, pengurus masjid, jemaah masjid, kepada segenap kaum muslimin hadirin hadirat, shaimin shaimat, teman siang pada asar menjelang berbuka puasa di Masjid Al-Furqan Jambang Semarang, rahimani rahmatullah, serta adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, insyaallah menjadi kader student. Insyaallah kita doakan para tabib hafizah bahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini di hari yang ke-14 atau 13 ini. Ya, yang masih 14 dan sedang 13. Dan itu masih 14 kan nggih? Singkat 14 nggih. Ya. Dan alhamdulillah masing-masing sing 13 14 domaku bener iki. Sing bener nyong 13. Menurut pemerintah si 14 menurut sebelumnya saya kalau tak hitung tepat, tidak hanya sekali dua kali bahkan berkali-kali selalu tepat, persis kalau roda yang Iran sedang sijil nih, tepat sasaran nih, jaraknya jauh antara Israel ke Afis dengan Teheran jauh, pinter Iran tepat sasaran. Balas sijilmu kecepatannya 3 kali kecepatan suara.
satu detiknya 900 meter atau 1 kilo 1 detik, sehingga air benar bisa menangkal, bisa. Nah, pintar ya negara apa pintar Indonesia. Indonesia tepat sasaran gitu betul. Bagi apa nih kok? BLT benar tepat sasaran gitu. Lagi kan jam tepat nih kan, pas jam pertahanan dan aktifnya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah masuk dia sudah masuk di tanggal 14 Ramadan. Dan kita yakin yang sudah dihitung dengan tepat ini. Ya orang itu hati. Insya Allah nanti malam akan ada fenomena alam berupa gerhana rembulan. Nanti sih gerhana bulan itu pasti terjadi di bulan purnama. Hanya bulan purnama tanggal itu kan bulan 10 atau tanggal 11. Atau kan dihitung nek tanggal 15 ini kok dino Rebu, berarti tanggal 1 ini dino Rebu. Ya orang itu dino malam. Insya Allah nanti malam kita melaksanakan sholat gerhana. Ya. Berbicara tentang Ramadan merupakan bulan yang berkah. Banyak anugerah Allah, pintu-pintu langit dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, bulan Ramadan banyak berkahnya. Kita ambil contoh peristiwa pada zaman Rasulullah SAW terjadi namanya Perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Di perang-perang lain ini beda dengan Perang Badar. Kalau di Perang Badar ini benar-benar malaikat itu turun dan membantu kaum muslimin dalam menghadapi berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Gusti Allah memberikan idyuti buka ilal malaikati anni ma'akum fatabitul ladzina amanu sawti fi qulubil ladzina kafaru fatribu fawqal anaqi wadribu minhum kullal banan. Soal ini hanya ingatkan. Ingatlah ketika aku bilang wahyu kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Nanti dibantu kamu malaikat. Fatabitul ladzina amanu, dan dikuatkan, dikokohkan, diteguhkan hati orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang kafir digawe minder, digawe grogi, mentalnya ciut. Orang itu kalau mau berperang, kok sudah mentalnya sudah ciut, grogi, oke kalah. Termasuk ustaz, kiai Arab pidato, grogi, hilang kabeh, bukan kabeh ora iso omong. Rada kaget pamungkin. Kok nggo kamera, ono sorot barang, tuh. Para hadirin sing ora kok kathah. Wih, ora kebiasaan. Lah iki. Saat ini film biladi berubah, wadribu minhum kullatan, fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kullatan. Dengan perintah Allah, fadribu fawqal anaq, dan pukullah fawqal anaq, leher-leher mereka. Orang-orang kafir oleh para malaikat ditebas leher-leher, dipedang oleh malaikat. Wadribu minhum kullatan, dan potonglah ujung jari mereka. Ini di perang Badar. Malaikat turun dan membantu, tidak hanya sekedar menyaksikan. Tapi di perang-perang yang lain, malaikat hanya menyaksikan. Nah, ini keberkahan di bulan Ramadan. Banyak lagi, termasuk peristiwa perang antara Islam melawan orang tentara Mongol. Ini juga terjadi di bulan suci Ramadan. Namanya perang Ain Jalut. Ain itu mata air, Jalut adalah Goliat. Mata air Goliat.
Yang namanya Mongol itu adalah tentara yang tidak punya belas kasihan, predator. Semuanya akan dihabisi, ulamanya, wanita-wanita, orang tua, anak kecil, terus para raja dan para bangsa semuanya dibunuh. Ini tentara yang kejam. Misalnya mungkin yang kalau Netanyahu mungkin anak-anak kecil pada ini berasa. Mongol juga terlibat. Hampir daerah-daerah kaum muslimin itu ditaklukkan, kecuali ada satu daerah negeri Mamluk Mesir yang belum ditaklukkan. Kemudian Sultan Saifuddin Qutuz diberi surat oleh Raja Mongol agar menyerah. Ada utusan dari Mongol bahwa surat isinya apa? Agar kerajaan Islam Mesir menyerah. Terkenal ganasnya, sadisnya Mongol. Tapi tidak, Saifuddin Qutuz justru yang namanya orang yang baca surat ini malah dibunuh. Ini merupakan tantangan. Aku tidak gentar. Nah, perang yuk ayo tak ladeni. Orang mati. Nah, terjadilah perang di Ain Jalut di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Nah, akhirnya kerajaan Mongol ini dikalahkan oleh kerajaan Mesir. Saifuddin Qutuz. Masa itu Mongol saja lagi usahakan menjadi lawan bumi. Terjadi di bulan Ramadan. Jamaah yang mungkin azani Allah wa iyyakum ajmain. Bicara tentang Ramadan ini biasanya nek dai pas bulan Ramadan kan bicara masalah puasa. Bicara masalah puasa. Di tahun 2 Hijriah, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Nabi ke Madinah 2 tahun setelahnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah 4 langsung perintah sekaligus. Di bulan Syaban di tahun 2 Hijriah, Allah sekaligus memerintahkan 4 perintah sekaligus. Kenapa Allah kok memerintahkan sekaligus 4? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para sahabat kaum muslimin ini mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah, 4 perintah itu apa? Yang pertama adalah tahwilul qiblah. Tahwil qiblah artinya berpindah arah kiblat. Nah, sebenarnya Rasulullah di Madinah itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina sekarang ini selama 17 bulan. Orang Yahudi juga demikian. Nanti foto Yahudi Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi yang namanya Rasulullah SAW sangat berharap bukan joring Baitul Maqdis ya. Ini kalau beda kalau Yahudi ya. Mekah mau Yahudi Mekah. Apa malah tuku produk-produk itu orang Yahudi mak jelek. Biji bekal, kasih bekal kira-kira apa saja. Banyak saya mau kayak artikel yang sudah nyebut itu. Di sekitar kita banyak sekali. Bahkan yang kita konsumsi banyak dari Yahudi. Rasulullah Mekah akan produk-produk Yahudi. Karena Yahudi itu para kaum pengkhianat itu. Orang yang ketika datang kepada mereka para nabi, para rasul, sebagian rasul didustakan, sebagian lagi dibunuh. Ini orang-orang Yahudi. Yang mengetahui kiblat, berpindah arah kiblat. 17 bulan Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu maknanya adalah yang terjauh. Kemudian fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, masjid di Mekah yang ada Ka'bahnya itu, Masjidil Haram. Berarti mau ini menghadapi ngalor, kemudian pindah ngidul.
Ini yang pertama itu. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari tanah Ardul Mubarak, tanah yang diberkahi, menghadap ke Ardul Haram, tanah yang suci, tanah yang mulia. Apa bedanya kira-kira? Tanah yang diberkahi dengan tanah yang mulia atau yang haram, yang suci. Kalau tanah yang haram, tanah suci, tanah yang mulia, ini insya Allah aman. Insya Allah aman, kalau konflik insya Allah aman. Tapi di Ardul Mubarak, tanah yang diberkahi, tidak ada jaminan aman. Bahkan sering terjadi konflik biasa. Jadi konflik. Keluarga juga demikian. Keluarga yang diberkahi tidak harus aman-aman terus, tidak. Tapi terkadang keluarga ada yang ya padahal aman, damai, tentram, akur, kalau ini kadang kemeruyuk barang. Iya, namanya keluarga mesti seperti itu. Kehidupan berumah tangga. Maka dalam doanya juga mengantarkan itu kan, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'aka fi khairin. Semoga Allah memberkahi laka. Apa bedanya laka dengan alaika? Semoga Allah memberkahi untuk kamu. Ini berdoakan jalan ini. Ada yang teringat tenang. Adalah ya. Sama saudara ini, mas saudara. Apa aku ngancur? Ini. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untuk kamu. Wa baraka 'alaika, dan Allah semoga Allah memberkahi atas kamu. Makna bahasa Indonesia mengenai lihat antara laka dengan alaika itu maknanya beda. Ya, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untuk kamu. Itu dalam keadaan keluarganimu tentram, ekonomi ini gampang, bojo-bojo ini anak-anak udah sehat-sehat kabeh, warga udah sehat, makanya serba menyenangkan. Ini keluarga. Nah, ketika ada berkah dalam keadaan senang, ya berkah itu menggunakan kenikmatan untuk beribadah kepada Allah. Walaupun ketika diberi Allah subhanahu wa ta'ala itu kenikmatan, tetap jamaah, tetap ngaji, tetap sedekah, tetap beribadah, semangat dalam beribadah, dalam keadaan senang, artinya bersyukur. Ada alaika, semoga Allah memberkahi atas kalian dalam keadaan orang itu diuji oleh Allah, diuji dengan perkara yang tidak disenangi. Dengan lain, kalau bujuk ke orang ya akrab, ke orang akur, ya cara orang padu ya padu, bahkan turunnya ukuran. Enten ini setelah aku dan bujuk kadang, enten ini mesti orang. Nah ini kadang diparingi angel ekonomi ini, kadang anak-anaknya orang semua. Tapi ketika berkah, walaupun dalam keadaan sulit apapun, tetap ibadah, tetap sholat jamaah, tetap ngaji, tetap semangat berjuang untuk agama Islam. Ini berkah. Betul-betul ke angel, ke orang orang bojone, mungkin juga di masjid. Tapi tetap yang berkah, semacam ke orang orang bojone, tetap mengangkat barang ke masjid. Senajan kok balik ini aduh menang orang tua. Ini berkah ini. Nah ini berkah. Jadi tadinya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Ardul Mubarak, tanah yang diberkahi, kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Ardul Haram, tanah yang suci, tanah yang mulia. Maka kalau tanah yang suci, tanah yang mulia, tidak boleh kita berbuat dosa, maksiat, dolim. Tidak boleh. Bahkan perang pun di negeri haram dilarang, tidak boleh. Dan ini berlaku sejak zaman jahiliyah. Jika Allah akan kata kok sudah dihapus nasanya, tadi nasanya berperang di tanah haram. Nah, ini Ardul Haram, tanah yang suci, tanah yang mulia. Tidak boleh kita berbuat maksiat. Bahkan pohon-pohon
tidak boleh dibuka tebak-tebak. Australia tak boleh. Bermaksiat apa lagi? Bahkan termasuk dilarang kita berbuat bid'ah. Kemudian perintah yang kedua, yang pertama apa? Tahwilul bid'ah. Yang kedua adalah perintah untuk membayar zakat. Bisa dari wajibnya, dari wajib zakat dan zakat. Ini di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah ada perintah untuk membayar zakat. Zakat itu atau sedekah wajib zakat ini. Karena ada sedekah yang tidak wajib. Dan sedekah bisa dimaknai secara umum, termasuk tabassum, senyum di hadapan saudaramu adalah termasuk sedekah. Tapi di sini ada zakat. Yang diwajibkan adalah zakat, membayar zakat. Nah, kalau zakat itu kan sedekah wajib. Ada haul gitu. Ada haul, ada nisabnya. Nah, wajib zakat. Nah, yang ketiga perintah untuk berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Sebelumnya juga ada berpuasa, tapi bukan di bulan Ramadan. Di Mekah belum ada kewajiban untuk berpuasa. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pas tanggal 10 surah atau Muharram. Surah atau Muharram. Kenal yang ditemui surah diambil dari kata-kata Asyura, hari yang ke-10 atau tahun atau bulan pertama dalam Islam. 10 Asyura. Nah, orang-orang Yahudi kenapa mereka tidak berpuasa di tanggal 10 Asyura? Nah, orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura, tanggal 10 Asyura itu karena mereka sedang mensyukuri nikmat Allah berupa kemenangan. Di Yahudi selalu menang berdua. Menang melawan siapa? Fir'aun. Fir'aun penguasa yang kejam, zalim. Fir'aun tidak punya ijazah. Dia jadi raja. Kejam terhadap siapa? Kejam terhadap orang-orang yang beriman dalam Bani Israel. Kejam. Padahal orang-orang Bani Israel itu pernah punya jasa terhadap negeri Mesir, yaitu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah punya jasa. Jasanya apa? Nabi Yusuf, putranya Nabi Yakub atau Nabi Israel, nama lain Nabi Yakub, Nabi Israel, pernah punya jasa terhadap Raja Mesir, yaitu bisa mentakwil mimpi dan mimpinya tepat sekali, yaitu akan datang 7 masa melimpah ruah, panen melimpah ruah, dan nanti akan datang lagi 7 masa. Ini sih kekeringan, wajar kering. Tidak hanya itu, Nabi Yusuf juga memberikan solusi jalan keluar. Maka dibuatkanlah saya lumbung padi kemudian. Karena ideologi jasa ini, maka Nabi Yusuf diangkat menjadi wazir menteri urusan blok, menjadi blok masalahnya. Ini jasa. Tapi lambat-lambat laun yang namanya orang-orang Bani Israel semakin berkembang biak, semakin banyak, beranak pinak. Setelah ditinggal Nabi Yusuf alaihissalam, tinggal bapak Nabi Yusuf, Bani Israel berkembang banyak. Tapi jangan Bani Israel mata mereka ini mudah terpengaruh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tarbiyah karena mereka Bani Israel.
ketika bersama Nabi Yusuf mereka orang-orang yang mulia karena bersama Nabi masih beragama dengan benar. Tapi lambat laun, lama ternyata tradisi Mesir ini membuat orang-orang Bani Israel banyak yang terpengaruh, sehingga mereka tidak lagi mengamalkan ajaran Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, tapi sudah dicampuri dengan tradisi keyakinan orang-orang Mesir kuno. Nah, puncaknya di zaman Nabi Musa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam teguran yang keras, yaitu dengan diberi seorang pemimpin yang tidak punya rasa sayang terhadap orang Bani Israel. Ini teguran dari Allah, teguran yang sangat keras. Ditegur agar apa? Mereka kembali ke ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada Bani Israel, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan lewat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu itu yang namanya Nabi Musa atau bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel itu kan diancam akan dibunuh. Setiap laki-laki lahir laki-laki dibunuh. Ini peraturan raja. Karena menurut raja yakin dengan mimpi bahwa ada kerajaan Fir'aun itu terbakar, kemudian ada anak kecil yang mencuri mahkota. Buluk terbakar, ada anak kecil yang mencuri. Anak Bani Israel itu mencuri, itu dari Bani Israel itu mencuri. Nah, setelah ditanyakan bapak dukun-dukun, ternyata dukun itu mengatakan kerajaan ini akan hancur, akan binasa di tangan salah seorang dari bayi keturunan Bani Israel. Nah, kemudian raja buat undang-undang, pokoknya orang bayi lahir, tapi orang bayi lahir sebagai Bani Israel lanang langsung pakai ini kejengnya tuh, kejengnya ini. Tapi tidak wedok biarkan hidup. Lanang kok sih pakai lanang kok. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya mandat. Bani yang akan menjadi musuh malah dihantarkan oleh Allah ke istana Fir'aun. Jadi Fir'aun goblok nih. Dia kok ngaku Tuhan, ngaku pengiran. Kalah dengan cara Allah memakan Allah. Kalau tak tahu Al-Fir'aun, Allah pertemukan Musa dengan keluarga Fir'aun. Liyakuna lahu aduwwan wahdajan, supaya menjadi musuh. Dipertemukan supaya menjadi musuh. Kalau biasanya uang kok dipertemukan sudah jadi teman kita, jadi teman akrab, syukur jadi bujuni, tapi ini mah dipertemukan justru untuk menjadi musuh. Nah, kemudian hidup di istana Fir'aun Musa ini. Tapi misi Musa adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan perbudakan Fir'aun. Dari perbudakan Fir'aun. Tentunya Musa dibimbing oleh Allah, ya. Yang namanya Rasul atau Nabi yang terjaga pilihan Allah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum Bani Israel lewat Musa. Musa memerintahkan kepada kaum Bani Israel akan meninggalkan Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Palestina itu tanah yang dijanjikan. Bengi-bengi keboy kabeh kondo meninggalkan Mesir. Yo bolongan kabeh. Mau kabeh. Ya. Hai Musa, kami tidak boleh meninggalkan Mesir kecuali kami harus membawa jasad Nabi Yusuf. Aku bawa jasad Nabi Yusuf. Yusuf bisa meninggal ini. Nanti jasad Yusuf tidak ada yang tahu kecuali ada satu orang tua yang tahu tempatnya. Ternyata jasad Nabi Yusuf dipendam kemudian
danau kali yo kali kok. Tapi nggak busuk, jasad Nabi nggak busuk. Jasadnya Nabi Yusuf dibawa sambil dibawa. Masyhur gitu. Di tepi laut merah ya. Orang Bani Israel terhenti. Kenapa? Depannya laut. Burine ono Donald Trump. Bingung. Bawa pasukan dengan kekuatan penuh. Musa, piye Musa mati dhewe. Ngarep laut buli Fir'aun. Kalah, jangan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya aku bersama Allah, Allah bersama aku. Bersama aku ada Allah. Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi, bukan ma'ana. Karena orang-orang dari seorang percaya aku bersama aku ada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Musa wa auhayna ilaihi anis wa auhayna ilaihi anidrib bi'asal bahr. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah lewat wahyu agar memukul tongkatnya ke laut. Memukul tongkatnya. Dan ini tidak masuk akal. Gitu. Ujian tongkatnya dipukul lagi nang Fir'aun apa teng laut. Ujian apa teng laut Fir'aun. Tapi ini perintah Allah. Nanti sing hebat itu tongkatnya apa perintah Allah. Perintah Allah. Soalnya seandainya Pak Bowo menemukan tongkatnya Nabi Musa berupa pring petuk betul. Nah umpamanya gitu. Wah itu tongkatnya Nabi Musa ya Allah. Kita asli tongkatnya Nabi Musa. Ini larang, ya ditukunya, ilo, asli jalan siji apa-apa. Ya. Ini seandainya benar-benar tongkatnya Nabi Musa, kok kain gebuk laut segala gitu, saya yakin tidak akan terbelah. Karena bukan tongkatnya. Yang itu bukan tongkatnya, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laut terbelah. Nah, terbelah. Dengan Bani Israel, wongnya paling nyebelake, jengkelake, mangkelake itu Bani Israel. Sampai diri merasa mangkel jengkel kalau sikapnya wong Yahudi sekarang ini kita. Oh ya itu aja cari teman aja gelap deh, konco. Karena Fir'aun jelas musuh Allah gitu. Dan Fir'aun setiap zaman enten deh. Zaman Rasulullah ada Fir'aun. Siapa Fir'aun yang dari zaman Nabi Muhammad? Abu Jahal. Misalnya kita tahu Fir'aun di zaman sekarang kira-kira siapa gitu? Nah, masih jawab nih gitu. Ojo gelap aja ibu, kalau aja ibu BOP ojo gelap. Kita gelap ini BOP ya. Apa BOP ini? Nah, pengiriman ini BOP ini ojo terbayar jelas. Ini kan beliau namanya beliau bayar on dadi kancane Fir'aun Mekah. Ini bukan salah pulau loh. Salah pulau. Saya sampean lain, sampean semua ngomong. Nah, laut terbelah. Nah, ini saya konmirat lagi. Musa balane iki jemek ngoten iki pasare gampang. Jemek apa yang belakang apriye jangan Bani Israel menjengkelkan. Nah Musa sudah kepada Allah, hanya Allah mengutus angin yang bisa mengeringkan kali. Nah langsung petang Musa petang ini kan tajam itu memang keberengannya kok kan petang nggak mau dikasih jalan bisa lewat laut. Fir'aun lewat harap lewat kaget Fir'aun laut terbelah. Fir'aun itu orang cerdas sebelum saat itu cerdas ini lebat bodoh
Balik goblok. Nggih. Begitu laut terbelah, Fir'aun orang gelima ngerti ini jebakan. Soalnya Fir'aun ini ngerti nek Musa ini bener-bener utusan Allah. Ini jebakan. Langsung kereta ini mandek caranya. Mandek bisik, mandek. Pasukan berhenti dulu. Aku Tuhan kita kok berhenti? Kok penakut? Kok malah mandek? Sih, ini jebakan Musa. Gak usah dikejar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pintar bersama ya. Tidak lain, sing ditumpaki Fir'aun itu jalannya sing ngelak menang kereta itu. Jalan ini jalan ini playboy gitu. Jalan nana tak bambang, jalan goyang gitu. Jalan nana. Jalan lana untuk geragas itu doa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril sambil menaiki kuda. Itu kudanya jelas kudanya Pak bawa nih. Kuda betina sing apa niku buntutnya niku. Nyata niku apa jenenge? Nyata niku buntutnya ekornya kepak tapit ajak making love. Kira-kira caranya Fir'aun berakasnya gelem ora kira-kira. Itu ya. Anda jalan langsung dicakram bareng ini. Cakram itu muncul ya. Mergo demi wedokan iki lho dikejar. Nah, di tengah-tengah laut sing Bani Israil wis selamat, terus tepi pantai. Nah, Allah perintahkan untuk memukul tongkatnya lagi, dipukul tongkatnya. Lelap balik ini. Saat itu Fir'aun baru beriman. Fir'aun beriman. Amantu billahi aku bi Bani Israil wa ana muslimin. Fir'aun mengatakan aku beriman kepada Tuhannya kaum Bani Israel saat itu. Tapi sudah didoakan dulu Nabi Musa 40 tahun yang lalu. Doanya Nabi Musa apa? Rabbana mis'ala amwalihim wasbir ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, Engkau telah memberikan Fir'aun dan keluarganya atau kroni-kroninya, para wazir-wazir atau pembantu-pembantunya, Engkau telah diberi kekuasaan, kekayaan, harta benda, tapi tidak membuat mereka itu lembut hatinya, tidak mau beriman. Rabbana mis'al amwalihim, ya Allah, hancurkanlah harta benda mereka, termasuk kekuasaannya mereka. Wasdud ala qulubihim, ini semakin bahaya ini. Wasdud ala qulubihim, dan kunci matilah hati mereka. Fala yu'minu, hingga mereka tidak mau beriman. Hati kan dikunci mati, disegel, dilak. Terlawang itu digembok, dikunci, digelok, terkegi alun mengenai. Orang bisa dibuka. Demikian juga dalam hati. Hati kita sudah dikunci mati, disegel, dilak, maka tidak bisa mendapatkan hidayah, cahaya ini. Nah, ini doanya Nabi Musa 40 tahun yang lalu. Wasdara ini fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, hingga mereka melihat azab yang amat. Doanya orang yang teraniaya. Maka dalam Ramadan, dalam berpuasa ini ada sebuah hadis yang insya Allah kita sudah sering mendengarnya. Yang pertama, ada satu hadis ya, dari debat ini. Jadi sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dengan ini. Nah, ini untuk menutup pertemuan kita sebelum berbuka. Rasulullah SAW bersabda, salah satunya ada 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Hadis Hasan ya. 3 orang yang doanya tidak akan tertolak. Artinya apa? Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak lama ini. Nah, yang pertama, doanya siapa? As-shaimu hatta yufṭira. Orang yang berpuasa hingga berbuka.
sebelum masanya buka, terus buka. Selama orang itu masih berpuasa, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sedang terjadi di Timur Tengah peperangan. Yang pertama orang yang tentara yang berpuasa, yang kedua tentara yang tidak berpuasa. Sehingga perang ini Pak, ini Amerika perang berpuasa enggak kira-kira? Israel apa mana? Nah sekarang Iran berpuasa pas Ramadan itu puasa wajib. Itu berpuasa di jalan Allah dalam keadaan perang. Perang dalam keadaan berpuasa. Nah ini hatta itu hingga berbuka. Jadi doanya orang yang berpuasa yang pertama. Yang kedua, termasuk kaum muslimin di Syria juga berpuasa gitu. Nah, orang Gaza, orang Palestina termasuk orang yang berpuasa gitu. Nah, ini puasanya saya kalau diri senang kok. Yang dimakan ada, bahkan beberapa majelis di snack kok. Dan orang Gaza belum sahur atau buku. Nah, kita dalam keadaan aman. Nah, orang Gaza juga berdoa ketika berpuasa juga hari ini Ramadan. Yang pertama, yang kedua, orang yang tidak akan ditolak doanya. Wal imamul adil. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Nek wali ane adil nopo? Dolim. Jadi penguasa pemimpin yang adil. Yang adil yang seperti apa? Yang berbuat sesuatu yang Allah kehendaki, nganut aturan yang maha adil. Wong sing gawe jagat niku sinten? Gusti Allah. Ya sing aturan sapa? Gusti Allah. Itu kan ikutane kaum ini. Maka pemimpin adil syaratnya harus Islam. Harus Muslim, harus beriman. Nah, contohnya banyak pemimpin yang adil. Maka pemimpin di seluruh Kairo, negara wilayah, ada yang pemimpin dunia. Nah, pemimpin dunia itu orang sing kafir, orang sing Muslim, sing Islam. Ada 4 pemimpin dunia yang pemimpin dunia yang adil 2, yang kafir 2, yang dolim 2. Pemimpin dunia yang pertama, yang Muslim adalah Dzulqarnain. Yang kedua adalah Nabi Sulaiman. Yang kafir siapa? Namrud dan Nebukadnezar. Sebenarnya masih ada satu lagi pemimpin yang adil, tapi belum muncul. Munculnya kapan? Nanti. Tunggu saatnya. Tapi jelas akan ada pemimpin yang adil. Namanya ketiga jenenge sapa? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Nah itu pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang ketiga ya, wada'watul madlum. Yang ketiga adalah doanya orang-orang yang teraniaya. Nah yang kedua kan adil ya, pemimpin yang adil. Berarti ada yang diberi keadilan itu dilakukan dengan adil. Ya. Ada ini orang yang teraniaya, doanya orang yang teraniaya. Berarti ada yang menganiaya. Sekarang saya tanya, kira-kira sekarang ini siapa orang Islam yang paling dizalimi saat sekarang ini? Paling orang-orang Gaza, orang Palestina. Orang-orang Gaza baik laki-lakinya maupun perempuannya, dewasa atau anak-anak, mereka teraniaya. Anda ingat apa pesan Abu Ubaidah sebelum wafat? Pesan Abu Ubaidah, tenang mau nanti kita sedang kasih menit lagi. Konsentrasi ini. Abu Ubaidah sebelum wafat apa? Pesannya, wahai para pemimpin Arab, aku akan menuntut yang nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab doa. Yang kedua,
orang yang nah sekarang ayat Gaza, orang dianiaya banyak yang terakhir, tidak hanya satu, bahkan ribuan. Jadi mereka saat ini sedang berdoa dengan kejadian yang sedang terjadi di Timur Tengah, perang antara AS dan Israel melawan Iran. Kira-kira orang dalam mendoakan siapa? Doa itu sobat itu. Nah, penting doanya orang-orang yang teraniaya di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah akan angkat doanya itu di atas awan. Diangkat. Hanya mau sampai tembus ke langit. Di atas awan, kemudian wa iftahu laha abwab sama, dan Allah akan membukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Untuk doanya itu, doanya ditampung di atas awan dan langit-langit dibukakan oleh Allah Subhanahu untuk mereka. Wa yaqulu rabbu, Allah berfirman katanya, wa izzati, demi keagunganku. Allah sampai pakai sumpah tanpa sama, demi keagunganku, la ansurannaka wa la hinin, sungguh aku pasti akan menolong kalian. Janji Allah. Kita ikut memahami ini atas kehancuran Fir'aun zaman sekarang ini ya. Karena Islam itu jelek beruang itu. Bahkan kita mungkin itu jelek itu pada mendengar kok jemaah BPP itu dong itu. Nah kata hadir atau apa kalau yang siang meninggal kita menanya mohon maaf, aku berhadap astagfirullahaladzim wa jami'in. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.